אתה טס לכיוון גזרת עזה, יש שם הרבה סיבובים, גם אירועים ימיים וגם אירועים קרקעיים. עוד אנשים ועוד מחבלים נכנסים ועוד פרצה בגדר. אני מבין שצריך לראות פה ומהר. Iya, saya punya laporan tentang penyerangan terhadap Anda berada dalam dilema. Apa yang saya bunuh? Karena jumlahnya sangat banyak. 2, 3, pergi. Anda sedang terburu-buru dan mencium bau asap yang menyebar. Anda pergi ke kokpit. Zona perang. Ini adalah kisah tentang seorang pilot Apache 113. Dan inilah kisah awal perang. Mereka tidak akan pernah melupakan apa yang dilihat pilotnya. Dan bukan keputusan yang harus mereka ambil saat itu. Anda telah bersama kami berkali-kali. Saya yakin tanpa Anda semuanya akan menjadi akhir yang sangat berbeda. Saya harap kita akan bertemu di dalam. Mulai. Saya tiba sebagai orang tersesat. Saya mengambil penerbangan di Sukhot dan saya pergi ke Konevnot pada hari Sabtu ke-6. Dan saya berkata, saya akan tinggal. ואני הולך לכוננות של שישי שבת ואני אומר, אני אנוח. Untuk mencoba dan memahami apa yang terjadi, Anda perlu mengetahui posisi pembukaan. Negara Israel secara umum telah kehilangan basisnya di selatan. Saya di sini, kepala keluarga, yang terakhir dalam barisan. Saya benar-benar percaya diri tentang Sekitar 6,5, kira-kira seperti itu. Dan kemudian saya mulai melihat bahwa ada kesenjangan dengan kebenaran. Sebenarnya pada malam hari, saya berencana untuk keluar pada malam hari. Saya juga melihat gambar api unggun salah satu warga. Saya mengerti bahwa saya akan keluar hari itu, tapi mungkin di tempat lain. Saya di hutan, berkemah bersama anak-anak. saya melihat banyak ledakan dan sirene. Saya mengirim SMS ke kepala staf menanyakan apa yang dia butuhkan. Katanya, datanglah secepatnya. Saya menyerahkan anak-anak ke pelukan ibu saya dan saya melakukan yang terbaik yang saya bisa. Nah, kamu sudah lama tidak ke Milos kan? Saya belum pernah ke Milos beberapa bulan yang lalu. Anda berhenti berenang, tetapi ketika Anda sampai di sana, apakah ada peluang untuk sampai ke sana? שנייה לא היה לי אפילו צל ספק של דילמה, כאילו שאני פשוט לוקח כיוון ונוסע. בשעה 6:50 בבוקר שני הצוותים שתפסו כוננות בבסיס מוקפצים למסוקים. תוך פחות מ10 דקות הם בדרך לעוטף עזה. ואין להם מושג מה באמת קורה על הקרקע. בהזנקה אני מתקשר ואומרים שזה לחדירה בזיקים. אתה טס לכיוון גזרת עזה. המשימה שלך כרגע היא סיוע לחדירת כלי שיט לגזרה שלנו. במקביל, מפקד הטייסת מזניק צוות טכני שיכין עבורו מסוק שלישי. כל הטייסת מוקפצת. 7:35 מגיע צמד מסוקי הקרב הראשון לעוטף מהצפון. שולחים אותו לבסיס נחל עוז. Saya melihat banyak sekali kendaraan di jalan 2, 3, 2 berdiri dan beberapa membawa senjata. Saya memahami akan terjadi dilema siapa kekuatan kita, siapa korbannya, jika ada, dan siapa warga negaranya. Semua keputusan sekarang ada di tangan Anda. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Iya, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kami melihat mereka penuh dengan tentara, bukan tentara, tetapi tentara di pusat-pusat. Kami mendekati mereka dari arah negara. Saya telah mendeteksi tabrakan dengan kendaraan. Terima kasih. Namun segera, pemerintah mengatakan akan terjadi kecelakaan yang lebih penting. Saya merasakan kaki seorang tentara terpotong di bagian selatan landasan. Saya berkata, oke, ada hal lain yang terjadi di sini.
Ini pertama kalinya saya dikejutkan dengan kenyataan bahwa ada bom di menara. Ada orang yang melintasi menara dan gambaran menara yang nyata. Semua orang yang melintasi menara ketakutan. Tidak ada areal di area pagar. Tidak ada apa-apa. Dan itu adalah impian setiap pilot. Saya siap mengambil keputusan. Saya siap mengambil keputusan. Saya siap mengambil keputusan. Saya tiba di area 10-8, 5-8. Anda dapat melihat banyak ranjau, kebakaran, gambar zona perang. Saya memahami bahwa saya perlu melihat ini secepatnya. Aku berada di area 10-8. Dalam beberapa detik saya akan mendengar bahwa ada banyak tentara dalam situasi tersebut, saya melihat mereka. Bagaimana cara menelepon dalam situasi seperti ini? Anda mencoba memahami hal apa yang paling penting, hal yang paling menjengkelkan saat ini, dan Anda akan melakukannya. Saya akan ke pangkalan untuk mendapatkan informasi. Pesawat saat ini terbang melawan waktu. Semua orang gugup dari rumah, siapapun yang siap, segera siap. Ayin tiba di pangkalan di utara pukul 8.30 dari kamp. 1/4 jam kemudian dia sudah di udara. Salah satu teman baik saya dari Angkatan Udara, seorang teman di Ramon, menceritakan kepada saya sebuah perang, mereka menembaki kami menyelesaikan pertempuran, dan mereka sekarat karena sebab lain. Seseorang sedang berbicara kepada kami tentang koneksi yang merupakan perintah di RAIM. Dia memberitahu kita, dengar, ada teroris di dalam fasilitas itu. Kami akan masuk dan melihat apakah ada teroris di dalam. Kami tiba di sana dan kami melihat banyak orang. Kita tidak perlu memahami bahwa orang-orang ini adalah teroris. Mereka tidak terlihat seperti kita jenius. Mereka masuk, keluar, masuk ke dalam gedung. Saya tidak tahu siapa mereka. Mereka teroris. Mereka teroris. Tentara kita terjebak di dalam bunker. Siapapun di luar akan terbunuh atau terluka. Saya dalam perjalanan. Saya dalam perjalanan. Saya dalam perjalanan. Saya dalam perjalanan. Kami melihat orang-orang. Saat itulah, semua orang mulai membubarkan diri dan meninggalkan kendaraan dan area tersebut. Kita harus menunggu mobilnya berangkat. Betapa tidak nyatanya melihat markas kita, di mana Anda memahami bahwa tidak ada lagi kekuatan di sana. Mereka hanya berada di bawah tanah. Ini sangat besar, Zui. Kemudian kita melihat pesawat bergerak dari pusat ke arah pendaratan. Kita melihat ledakan pesawat dan kita melihat banyak orang, hanya berjalan-jalan. Jalan-jalan di atas bukit? Sebuah perjalanan yang terus berlanjut. Berapa banyak poin kerusakan? Banyak. Apa yang terjadi ketika Anda menyelam? Anda lihat ada 2 orang yang perlu sampai ke sana. Karena mereka mengerti bahwa ada seseorang. Karena ada mayat di tanah dan mobil melayang di udara. Dan siapapun yang datang akan tertembak di kepala atau terluka. Unit tempur siap menembaki pasukan darat. Setiap pesawat membawa 6 atau 8 rudal presisi dan ratusan rudal yang ditembakkan dari jendela depan. Tidak ada jalur udara yang dapat menghubungkan untuk berbicara dengan kekuatan apapun di udara, untuk melihat apa yang dikatakan dari luar dengan mata. Ini pada dasarnya adalah sejenis tangki. Di saat-saat yang mengerikan itu, para pejuang adalah sarana utama pasokan bagi pasukan individu di lapangan. Mengapa? Karena hampir tidak mungkin mengerahkan kendaraan tempur di wilayah kita tanpa menimbulkan ancaman besar bagi warga dan para pejuang. Tentara juga meluangkan waktu untuk melakukan pertempuran di daerah perbatasan. Dan ada hal lain yang perlu Anda ketahui, sejumlah pilot militer AS pergi dan mendarat. Negara ini menganggap hal ini sangat baik sehingga dapat dikelola tanpa hal tersebut. Ada teknologi dan kecerdasan yang begitu bagus, dan mutakhir, dan medan perang yang tahu bagaimana menghadapinya, itu tidak diperlukan. Berikut adalah contoh momen yang hanya bisa dilakukan dengan target yang melihat tanah secara real-time. Seorang komandan unit yang diubah yang bertempur di darat, mencoba merebut objek baru, dan dia tidak memiliki hubungan militer. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku menerima panggilan telepon melalui ponsel.
Saya memahami bahwa ini adalah unit khusus di IDF, dan kami baru saja mulai berbicara dan membangun bahasa yang sama serta gambaran situasi melalui telepon, di dalam kokpit, dan kemudian juga masuk ke WhatsApp, termasuk lokasinya. Pasukan kita dan di semua tempat, untuk mengundang musuh. Anda melakukan serangan terhadap markas kami dengan unit khusus yang Anda dengar di WhatsApp. Itu adalah peristiwa hayalan. Dan itu terasa hayalan. Berapa jarak Anda melihat gaya tersebut? Namun ada juga tempat yang jumlahnya lebih sedikit. Pukul 10.30 pagi sudah ada 8 unit tempur di udara. Namun jumlah targetnya jauh lebih tinggi dan hampir tidak ada informasi yang dapat membantu mengambil keputusan yang diperlukan. Kami menerima laporan bahwa ada teroris di wilayah Hamamot. Kami harus berada di sana. Kami benar-benar menuju ke sana. Sebaliknya, saya memahami bahwa bukan tentara kami, mungkin kendaraanlah yang perlu menembak. 80 derajat, kembali, 80 derajat, kembali. Saat saya di ronde kedua, semua petugas menerima panggilan dan langsung mengatakan petugas meninggalkan satu. Petugas meninggalkan satu biasanya ketika misi sedang dijalankan. Dia menempatkan saya di satu posisi. Dia menempatkan saya di dua posisi. Dia menunjukkan padaku sedikit rasa sakit di sini. Mereka kembali dengan tangan kosong seiring berlalunya waktu. Gambar-gambar dan di sini juga. Semua orang mengenal seseorang, dan setiap prajurit memiliki keluarga. Pertama-tama saya berpikir bahwa keluarga saya tinggal di ladang. Saya menelepon ibu saya dan mengatakan kepadanya bahwa kami terkunci di dalam rumah. Ada teroris di lingkungan sekitar dan di daerah tersebut. Saya mengatakan kepadanya untuk menjaga diri sendiri. Dan saya menjawab telepon dan fokus pada pesan-pesan yang mereka berikan kepada saya. Saya merasa di sini saya menyimpan yang terbaik yang saya miliki. Ketika aku dalam keadaan koma setelah beberapa jam aku mendapat telepon dari kakakku. Dia mengatakan bahwa sahabatnya, putrinya, ada di pesta. Dia mulai menulis surat kepada putrinya, berkata kepada Alan, apa yang terjadi? Dan kemudian Lionali, mereka pergi membunuh kita. Dan kukatakan padanya, aku akan pergi ke Apache, ayah akan membunuhku. Dan dia memberitahuku, kami berlima lagi di kamp, kami takut di luar, semua temanku sekarat. Dan saya katakan padanya, jangan pergi ke segala arah, sembunyilah sebanyak yang Anda bisa. Kami sedang dalam perjalanan. Dia bilang padaku, tolong, selamatkan kami. Kami berada di tempat perlindungan, bersembunyi. Ada banyak tentara dan tentara. Saya pikir anak suami saya terbunuh, selamatkan dia. Aku bilang padanya, kita sedang dalam perjalanan, pegang tiangnya, dan aku suruh dia datang secepatnya, tidak ada waktu, semua orang takut di sini. Aku bilang padanya di jalan, lalu dia bilang padaku, dan kami mengobrol. Bagaimana menurutmu? Perasaan yang sangat sulit, tidak ada. Tidak ada rasa malu. Tidak ada rasa malu. Bisa jadi ini adalah pertama kalinya seorang pilot diajari tentang misi tersebut. Gambaran situasinya sangat parsial. Ketika mereka tiba di pasukan Apache, tidak ada yang melindungi mereka. Apa yang kamu mengerti? Mereka membunuh orang di sini. Saya mengerti bahwa mereka membunuh orang di sana. Saya melihat banyak orang terluka, dan apa yang tidak. Saya berasumsi ada 3 alasan mengapa mereka tahu cara menggunakan senjata. Dan jika mereka menyerang dalam segala situasi, yang saya pahami sebagai fakta, maka tidak ada yang tahu bagaimana melihat ke kanan atau ke kiri untuk melihat apa yang terjadi di sana. Baru pada pagi hari, dengan 2 pesawat Apache, seluruh kekuatan dihitung. Kalau saja ada penundaan, segalanya akan terlihat berbeda. Tapi apa yang terjadi pada jam-jam itu tidak tertulis di buku. Tidak ada yang membayangkan kecelakaan seperti itu, dan pilot menghadapi sesuatu yang tidak mereka ketahui.
Kami selalu tahu bahwa ketika bahaya datang, mereka akan menembak. Tiba-tiba mereka menembakmu dari wilayah kami. Tiba-tiba mereka menembakmu dari bawah. Apakah seseorang terluka? Ya, mereka datang dengan persiapan. Mereka membuka kunci dan Anda memahami bahwa itu adalah area berbahaya. Seseorang mengatakan kepada saya sedang menelepon dengan sebuah keluarga yang berada di mimbar. Ada tentara di dalam rumah kami, mereka berjaga-jaga. Pasukan kami belum mampu mencapai penyelesaian itu. Mereka sudah menyelesaikan pengambilan gambar di sana. Panasnya lebih akurat. Mereka memutuskan untuk melihat 30 meter dari rumah itu. Itu adalah keputusan yang sulit. Saya berlari agar jika mereka sekarang ada di sana, mereka dapat mendengar ledakan di dalam rumah, mereka akan mengerti bahwa mereka ada di sana, dan dengan tergesa-gesa, bahwa mereka meninggalkan rumah. Dan itu juga membuatku berpikir jika aku keluar rumah. Mereka berperang dengan tergesa-gesa, mereka mengambil risiko untuk menghentikan teroris Hamas. Dan mereka harus membuat keputusan sulit. Saya di salah satu ruangan dan saya sudah memberitahu mereka bahwa ada. Ini pertanyaan yang bagus. Anda melihat langit-langit dan Anda melihat apa yang terjadi di sana. Tidak satu pun. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya sudah memahami bagaimana tujuan dicapai. Orang yang aktif tidak akan berjalan dalam timnya tanpa ada yang menahannya. Dan saya memilih tujuan seperti ini, peluang saya untuk bisa berlari di sini juga pada orang yang aktif rendah. Tapi apa itu 100%? Memberitahu Anda 100% tidaklah. Sebuah beban besar di pundak saya. Ini sungguh luar biasa. Pada hari pertama perang, Is-113 ditembakkan dari 100 rudal dan ribuan bom. Itu menghancurkan ratusan teroris. Upaya ini tidak cukup untuk menghentikan bencana alam. Namun bersamaan dengan ada titik-titik cahaya kecil dalam kecerahan yang luar biasa dari titik hitam ini. Dan mustahil untuk tidak memikirkan bulan Oktober berikutnya, 1973. Saya kira di Kipur kejutannya ada di bidang militer. Dan ini dia di bidang sipil. Anda merasa seperti kedamaian? Bahwa Anda merasa kepada warga sipil bahwa tidak ada lagu. Pada akhirnya, untuk itu saya bangun di pagi hari, untuk itu saya memutuskan untuk tetap menjadi tentara. Tidak peduli seberapa efektif Anda di lapangan. Ini perasaan yang sulit. Bagaimana perasaanmu? Tidak keren. Anda berkata, tidak peduli seberapa banyak yang telah kita lakukan, ini belum berakhir. Tapi kalau kita tidak ada di sana, keadaannya bisa lebih buruk. Saya pikir butuh waktu lama untuk keluar dari situasi ini dan membuktikan betapa berharganya negara ini. Dan apa yang bisa dilakukan pasukan ini? Dan saya yakin itu akan berhasil. Terserah kamu. Sangat. Tentu saja bagi kami. Saya membuat keputusan bahwa saya akan memulai semuanya sekarang dan saya akan membuka album ini di akhir perang. Jadi saat ini Anda berada dalam posisi untuk bertarung? Aku ikut serta dalam misi ini. Bisakah kamu? Tidak ada pilihan. Saya tidak akan pergi ke tempat lain. Aku butuh kamu. Karena itu lama sekali. Ini akan memakan waktu lama.